الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، يحب الفقراء والمساكين الخطبتان بد ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أوصيكم واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم. Jemaah Jumat kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, mari sama-sama kita gunakan waktu beberapa menit pada hari yang sangat mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari-hari, hari yang terbaik dari yang baik, hari berkah, hari yang penuh dengan fadilat yang Allah adakan pada hari ini. Maka Jumat dipersiapkan oleh Allah untuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan hari yang terbaik bagi segala hari yang telah Allah jadikan. Hadirin kaum muslimin, juga pada hari yang berbahagia ini khatib mengajak dirinya dan kita semua pada hari yang mulia ini untuk kita buat sebuah renungan. Mudah-mudahan renungan itu menjadi pedoman, menjadi ilmu, yang ilmu itu mudah-mudahan pula kita harapkan kepada Allah akan tertancap dalam sanubari kita semua untuk dapat mengoreksi diri, untuk dapat mengintrospeksi diri, agar kalau dulu kita kurang dekat dengan Allah, mari sama-sama kita mendekati diri kepada Allah. Kalau dulu kita tidak dekat dengan agama, mari kita dekatkan diri kepada agama. Kalau dulu kita tidak senang kepada kebenaran, mudah-mudahan kita akan cinta dan sayang kepada kebenaran dan mendukungnya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi pedoman hidup untuk kita semua.
terutama yang berbicara ini. Kenapa kami katakan demikian, dukun-dukun kaum muslimin jamaah yang berbahagia? Hari ini dunia sedang risau. Hari ini dunia sedang was-was. Bukan hanya di Indonesia, 90% dunia sedang risau. Karena sedikit Allah berikan ujian, Allah berikan bala, yaitu yang disebut dengan COVID-19 atau virus 19, yang menurut kajian virus itu tidak nampak dengan mikroskop. Yang ditemukan oleh alat canggih yang ada di Jerman, di Amerika, harus dizoomkan alat itu sampai 8.000 kali baru nampak virus corona. Bahaya mungkin virus-virus yang lain, tapi tidak sama dengan corona. Maka namanya pun lain, dukun-dukun kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Walaupun dia sangat halus, hampir 6.000 nyawa sudah direngutnya. Walaupun dia sangat halus, hampir 70.000 manusia sudah terjangkit. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Pertanyaannya, apa salah kami? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali ini merupakan topik yang akan kami paparkan sedikit di hadapan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kalau ada yang salah, mohon dibetulkan kepada guru-guru yang lain. Dan kalau ini benar dalam penyampaian ini, mari kita jadikan sebagai pedoman untuk merubah diri, untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Aceh gelomna larangan ya yang Jumat. Tapi di Jakarta Gubernur Anies Baswedan bersama dengan tokoh-tokoh pemuka agama kemarin mengumumkan hari ini tidak ada salat Jumat. Bayangkan kalau tingkat salat Jumat tidak ada lagi. Di Arab Saudi cuma 30 menit diboleh dimasuk dalam Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram masjid termulia di atas muka bumi. Faman dakhalahu kana amina, kata Allah. Siapa yang masuk ke situ akan aman. Karena pikiran manusia tidak mampu menjangkau ke situ, maka masuk ke situ dianggap tidak aman. Masya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, faman dakhalahu kana aminah. Siapa masuk ke situ akan aman. Ini tempat kita bermunajah kepada Allah, tempat berdialog dengan Allah, tempat melepaskan apa unek-unek kita yang akan kita sampaikan kepada Allah. Ini tempat. Tapi kalau masjid sudah ditutup, Masya Allah, tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, tentu bertanya apa yang terjadi, kenapa ini terjadi? Kalau kita lihat dalam sebuah ayat Allah berpegang dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, tidaklah Tuhanmu yang menghancur sebuah negeri hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Sebelum dihancurkan oleh Allah, lebih dahulu Allah mengutus rasul, yang rasul itu yatlu alaihim, membaca kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami.
Diulang-ulang oleh Allah, wa ma kunna muhlikil qura, tidaklah kami yang menghancur sebuah negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk negeri itu sudah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak, semua kita zalim kepada Allah. Walau yang berbicara ini zalim, ada zalimul li nafsih, zalim untuk diri sendiri. Zalim untuk diri sendiri, orang rata-rata zalim kerana baju makanan yang lagi tidak steril. Kenapa Nabi tidak sakit? Karena Nabi makan tidak sembarangan makan. Kemudian hidup tidak lagi terkontrol. Yang paling ramai orang Cina dongkukan bak balai-balai pengajian, bukan di masjid. Yang paling ramai orang Cina adalah bak kafe. Semakin canggih kafe, semakin ramai. Kalau tidak percaya, nanti malam datang. Barangkali kalau warga lu semua ini tidak usah cerita percaya atau tidak percaya. Mungkin kami-kami yang di Nisam sana, yang di kampung-kampung ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Padahal banyak perkara yang belum kita laksanakan, menyangkut dengan ibadah. Bersuci belum tentu benar. Tidak kita cari ilmu tentang bersuci. Menyangkut dengan akidah, tauhid kita belum pas, tidak cari ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut dengan ilmu akhlak agar tidak tersinggung kiri dan kanan, ini pun belum kita ketahui, tapi lalai kita. Merasa sudah baca sebuah buku sudah cukup. Kami sudah puluhan buku, jangan kita bilang ratusan, takut bohong nanti. Kami baca tapi masih merasa kurang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, padahal Nabi katakan kun aliman, jadilah kamu orang alim. Tapi tidak semua alim, Nabi tahu itu. Au muta'alliman, atau orang yang selalu menuntut. Dan juga Nabi tahu tidak semua orang bisa menuntut selalu. Au mustami'an, atau orang yang selalu mendengar. Kata Nabi, wala takur rabi'an, jangan jadi kamu golongan yang keempat. Tidak alim, tidak menuntut, tidak mau mendengar. Fatahlik, kata Nabi, celaka. Golongan yang keempat celaka. Duduk kita sebentar merenung hari ini, saya di mana, di golongan mana? Apakah golongan pertama alim, atau golongan kedua muta'allim, atau golongan ketiga mustami', atau golongan yang keempat na'udzubillah summa na'udzubillah, kaum muslimin yang berbahagia. Maka dibala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan serta merta karena Allah zalim kepada kita, tidak. Dipegah kepada Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna rabbuka muhlikal qura. Tidak, Tuhan tidak akan hatta yab'atha fi ummiha rasulah. Banyak sekali sudah rasul Allah utus di atas muka bumi ini. Mereka membaca tentang ayat-ayat Allah, tapi yang terjadi illa wa ahluha zalimun, penduduk negeri itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipegah di ulama, ada 5 macam kalau ditinggalkan pantas Allah menurunkan bala bencana. Yang pertama, mereka meninggalkan Islam sebagai payung yang besar yang bernaung di bawahnya akan membawanya kepada jalan kebenaran. Hari ini kita akui semua orang di Aceh Islam, tapi 60% hanya KTP,
hanya cerita-cerita Islam. Buktinya kita lihat di tempat-tempat pengajian, orang paling urung-urung tu paling 20 orang. Saya ngajar tadi malam di Masjid Bujang Salim, 25 orang. Merutuh hurung bak gede kumpul, bak wifi segala macam. Sementara hanya 1 jam untuk memperbaiki diri agar bermanfaat untuk dunia dan akhirat. 1 jam. Kita tahu belum banyak yang kita tahu. Kita sadar belum banyak yang kita ngerti. Saya mengajar di Masjid Cunda, agak ramai sedikit. Mungkin lah betul-betul karena jamaah tidak lama masa belajarnya, cuman dari maghrib sampai isya. Tapi di balai-balai, di menasah-menasah 20 roh, padahal pun duduk 500 orang, 1000 orang pun duduk. Fatah lek kata Nabi, hancur. Kemudian duku-duku kaum muslimin yang berbahagia. Padahal Islam itu satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Tatkala Islam tidak lagi dipahami, tatkala Islam tidak dimengerti lagi dan tidak diikuti lagi Islam, maka hidup mereka ulaika kal an'am, seperti hewan ternak. Bukan saya yang katakan, cuman terdapat dalam Al-Quran. Hadirin jemaah yang berbahagia. Yang kedua, mereka meninggalkan Quran, tarkul Quran, ikubah Quran, hanaliji kepedoman Quran. Kalaupun ada hari-hari ini pendidikan Al-Quran yang sangat hebat yang kita akui, tapi bukan memahami makna, bukan memahami isi Al-Quran. Asal sudah bisa hafal sudah cukup. Dan ini sangat disenangi oleh orang-orang Yahudi. Kalau anak-anak kita tidak lagi memahami Al-Quran dan hafal Quran bagus, dalam hukum bagus hafal Quran, tapi tatkala maknanya cukup hanya pada makna, maka sangat bahaya ke depan. Nabi katakan dalam hadis, la yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Tidak akan bermanfaat Quran kecuali dengan ilmu Al-Quran. Hari ini Quran ditinggalkan. Tidak ada lagi orang yang seperti orang-orang dahulu yang mujtahid. Maka terjadi khilafiyah hari ini, terjadi beda pendapat, terjadi kelompok-kelompok. Apa yang Nabi katakan dahulu hari ini muncul, hari ini terjadi. Kita lihat dengan mata telanjang. Kelompok A tidak lagi hormat kelompok B, kelompok B tidak lagi hormat kelompok C. Kalau kita bertanya, begitu orang Islam? Padahal Nabi katakan al-Islamu kajasadil wahid. Islam itu seperti tubuh yang satu. Lagi tubuh tahu. Sakit jaro, akhir tak sakit mata, badan tak sakit. Tapi ada kelompok sadar masing-masing. Alasan sana enggak ada kunut, alasan di sini berkunut. Alasan di sana mulut, sini enggak ada mulut. Itu persoalan menjadi hancur. Betul-betul ulai tu bak kenu ada padu. Itu persoalan jadi hancur. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tepuk tangan terhadap kehancuran umat Islam, kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Meninggalkan Quran. Nabi meninggalkan Quran. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan kepadamu 2 pegangan, jika kamu berpegang teguh pada keduanya lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lama. Apa itu 2 pegangan? 2 pegangan. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah Nabi. Tapi bukan seperti tekstual. Karena tutup Allah, tutup Nabi, kan lagi tutup tanya, kan lagi tutup pujangga tanya. Tutup Allah, tutup Nabi sangat dalam makna, perlu dikaji, perlu digali maknanya. Maka lahir ulama-ulama mujtahid dahulu hebat-hebat sekali. Kenapa? Karena mereka sangat memahami Al-Quran. Yang ketiga, tarkul masjid. Mereka meninggalkan masjid. Anda lihat urang lalu kecuali orang Jumaat tagai tengku, urang raya orang Jumaat tagai. Alhamdulillah mungkin mesti jami' ramai bacur mukrib-mukrib.
karena ada tamu-tamu datang. Tapi coba masjid yang tidak ada tamu datang, bukan di pinggir jalan, satu saf belum tentu penuh. Nyok atas kepah Nabi, atas kepah liu dengawai. Akhir jamun yang ramai 24 jambu madat langgang tajo. Yang ramai-ramai di pasar. Padahal di sini tempat menyampaikan nasib kepada Allah. Ya Allah, nasibku seperti ini ya Allah. Bukan bawa orang kopi. Tarkul masjid. Masjid pada akhirnya dibangun dengan biaya mahal. Habis peng dengan mentereng modelnya dan segala macam. Menganti-anti Munyoigop 50 meter yang menara, payah tambah 75 meter menganti-anti. Tapi bukan menganti-anti untuk memakmurkan masjid. Anti-anti bangunan dengan kero ni. Kepada Nabi dalam hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan tu sabah zaman ada umat lain kepada Nabi. Pada zaman itu tidak kekal daripada Islam kecuali nama, tidak kekal daripada Al-Quran kecuali resam, baca-baca saja, dan tidak kekal daripada masjid. Dan masjid pada waktu itu megah mentereng, dibangun dengan biaya besar, tapi wahiyya kharabun minal huda, kosong daripada hidayah Allah. Dan yang paling sakitlah di tengah-tengah suasana seperti itu, ulama syar. Lahirlah ulama-ulama jahat, urang ahli Quran, ahli hadis, tapi juhud akai. Min indihim takhrujul fitan, daripada mulut mereka keluar fitnah, wa fihim ta'udun, dan kepada mereka kembali fitnah itu. Maka ini yang terjadi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tarkul haya. Hanale malai, tinggai malai hanale. Tinggal laukun malai dia. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada tanda iman. Munyo malai hanale iman. Yang pada cok hukum. Malai hanale iman dengan hukum muslim jemaah ini. Kita lihat anak-anak muda kita. Orang-orang tua kita datang anak muda rumah karena anak dara rumah. Indah keme tak meju. Hana malali perasaan. Alasan karena lung tinggal di kota, baik berdalah ke kota. Semua kita ada pedoman bila Allah Subhanahu wa taala. Tarkul haya, hanali malai. Korupsi hanali malai. Cemucu hanali malai. Hamil di luar nikah hanali malai. Membunuh hanali malai. Berarti hanali iman. Berarti hanali iman, manusia tidak lagi mencerminkan manusia. Maka jangan heran ada mutilasi. Kenapa? Karena hana perasaan malu, tidak takut. Hana yang ia kecuali yang ia kurung tak. Ada apa kita takut kepada orang? Tapi yang paling penting kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tarkul ulama. Mereka meninggalkan ulama. Apabila ulama kata tinggalkan, apa yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia? Negeri Nabi dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi untuk pedoman hidup sangat bagus. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kan tu sebuah masa atu umat lun Nabi, mereka lari daripada ulama dan ahli-ahli fiqh. Kalau ini terjadi, fayabtali alaihim bi thalathati baliyat. Kalau ini terjadi kepada umatku, maka Allah akan menurunkan 3 bala kepada mereka. Yang pertama sekali, mungkin naruh corona. Tapi corona kan sangat luar biasa. Yang pertama sekali kata Nabi, yarfa'ullah barakata min kasbihim. Allah mencabut keberkatan daripada usaha mereka. Gimana cara? Gadah keberkatan dari usaha secara kesat mata Allah gubi corona. Dengan corona akan anjlok ekonomi. Ekonomi Cina murun kalan. Dalam pernyataan 30% sudah anjlok ekonomi Cina. Kalau jatuh diisolasi semua negara, semua provinsi isolasi, anjir jak kena pedik. Mungkin naudzubillah tsumma naudzubillah akan dia. Oh tak kena peng ampun dah. Di HP ada dimasukkan tatkala isolasi di Wuhan.
Orang-orang yang diisolasi di apartemen, gulung-gulung uang bikin seperti layang-layang lempar ke bawah. Ada yang loncat dari atas karena nggak ada makanan untuk dibeli. Kepupeng, kertah, haji dah baju. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Maka oleh karena yang berah, baik sampai teruk atayan bang tayo, mari dekat barisan. Kita bersama-sama minta doa kepada Allah. Allah Maha Mampu, semua bala dari Allah, semua keselamatan dari Allah. Yang kedua, kata Nabi, wa yusallitu alaihim sultanan zalima. Kalau sudah lari daripada ulama, maka akan lebih pemimpin dari Allah, pemimpin zalim. Dia di mulut agama, di hatinya bukan agama. Ini yang terjadi. Salah, draw tu. Karena pemimpin tidak lahir dari langit, dari dalam hujan, hanya lahir. Lahir pemimpin dari masyarakat. Anak masyarakat jadi pemimpin, bukan anak malaikat jadi pemimpin. God masyarakat akan God lahir daripada yang God dalam masyarakat ke pemimpin. Buruk masyarakat akan buruk pemimpin. Kiban bentuk masyarakat seperti itu pemimpin untuk mereka. Kemudian yang terakhir, yang paling ngeri, yakhruju minad dunya bighairi iman. Kita tinggalkan dunia ini, kita mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hana mana 17 darajat waji menyuhana selamat iman wa mati dengan kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Oleh karenanya, mari sama-sama kita boleh takut, tapi jangan panik. Kita punya Allah, semua dalam kekuasaan dan tanggungjawab Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan memberikan. Dan semua orang pada khawatir hari ini seperti tidak bertauhid kepada Allah. Memang di Allah mati, gimana ada pegat mati kat mati. Jangankan mati, dunia hanya kena pegat terdedak oleh Allah. Hak itu milik Allah. Tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia, lu tuan rasa sebagai keinginan supaya menyegarkan balik, supaya segar kembali ingatan kita. Apabila betul dalam penyampaian bahawa orang yang berbahagianya terlebih doa bahawa Allah berjid nak manfaat kepada kita yang mandu. Tapi apabila salah atau keliru dalam penyampaian ulun-tuan, supaya dibetulkan bahawa gurih-gurih yang lain dengan ulun-tuan berahunu. Mudah-mudahan pertemuan orang yang berbahagia berjid kemanfaat. Dan contoh bagaimana Arab Saudi yang masjid yang sangat luar biasa sudah dilarang masuk ramai-ramai. Dan di ibu kota Jakarta, di Surabaya sudah dilarang salat Jumat sampai dua Jumat. Yang muyahana berkurang tambah. Dan kemungkinan akan dikeluarkan aturan isolasi. Jejak tahu bila jalan. Urang Aceh jejak Medan, urang Medan jejak Aceh. Kiban cara tak kirim bom manuk dari Medan, kiban cara tak kirim gula, kiban cara tak padi Medan, kiban dan sebagainya. Rupanya wadi Allah genuk pegat BU sagai tengku wada pe hari raya. Maka ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Allah Maha segala-galanya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada orang yang sangat mulia rayanya. Lebih dan kurang ulun tuan lakai berimah bak gunung Bandung. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.